Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan pertemuan keempat atau kelima ya. Kalau tidak salah, pekan lalu kita sudah diskusi soal filsafat lingkungan hidup ya di kelas ya. Sudahkah? Filsafat lingkungan hidup? Lupa. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita mencoba untuk lebih konkret dan lebih empirik apa sebetulnya yang ada di dalam skop studi politik lingkungan. Ya. Salah satu isu yang paling penting di dalam politik lingkungan adalah soal tata kelola sumber daya alam, baik berupa kekayaan alam yang bersifat material mentah ya, atau flora fauna hutan dan satwa keanekaragaman satwa yang ada di dalam hutan, lalu bentuk yang paling menjadi komoditas di pasar global adalah mineral ya. Mineral itu ada tambang, emas, batu bara, nikel, andesit, uranium, macam-macam ya. Timah yang menjadi komoditas global dan itu menjadi sumber daya alam yang diperebutkan gitu ya. Dan di dalam konteks perebutan sumber daya alam itulah ketika berada di dalam area atau di dalam teritorial sebuah negara, maka dibutuhkan suatu tata kelola pemerintahan yang dapat memastikan pengelolaan itu bersifat adil, mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, juga harus ada dukungan terhadap kelestarian itu sendiri, keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Jadi orientasi mengelola sumber daya alam bukan hanya ekonomi semata, mendapatkan devisa, mendapatkan uang, tetapi juga melekat di dalamnya untuk memastikan sumber daya alam itu tidak habis atau bahasa lainnya berkelanjutan dan juga dapat menopang kehidupan jangka panjang dari generasi ke generasi. Jadi politik mempertahankan sumber daya alam itu artinya bekerjanya sebuah institusi negara yang mendapat dukungan luas dari stakeholder, masyarakat sipil, swasta, perusahaan yang sama-sama memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan kelestarian sumber daya alam itu. Apakah mungkin sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu bisa lestari? Ya, tidak mungkin. Misalnya minyak bumi, ya pasti akan habis kalau terus-menerus diambil. Batu bara juga bisa habis, nikel juga bisa habis. Yang tidak bisa habis adalah energi baru terbarukan, seperti tenaga angin, tenaga matahari, tenaga ombak yang bisa diubah menjadi energi listrik ya. Apalagi panas bumi. Sehingga perlu ada upaya yang dipelopori oleh negara maupun negara memberikan kesempatan kepada swasta untuk menemukan inovasi-inovasi baru agar
bahan-bahan penghasil energi yang tidak terbarukan itu tidak dihabiskan, harus mencari alternatifnya. Itulah sebetulnya intisari dari politik pertahanan sumber daya alam yang terbagi menjadi dua kategori. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hutan misalnya, hutan itu juga bisa peluang menjadi sumber energi juga, baik itu yang sifatnya langsung digunakan seperti kayu ya, menghasilkan api, menghasilkan energi, tetapi juga ada yang melalui proses teknologi seperti pembuatan biodiesel ya, minyak bumi yang dihasilkan dari daun atau dari pohon-pohon yang memiliki kandungan minyak itu ya. Nah, kembali menyambung sedikit, flashback sedikit, bagaimana perjalanan umat manusia itu sampai ke tahapan hari ini. Ya, kalau kita secara cepat memetakan beberapa perjalanan sejarah manusia, kira-kira kita sebut ada fase yang namanya Holosen ya. Holosen itu zaman geologi, zaman batu ya, yang ditandai oleh bagaimana alam merupakan faktor yang paling dominan yang menentukan hidup manusia. Jadi bukan sebaliknya. Alamlah yang sangat-sangat mempengaruhi tata kehidupan manusia. Karena pada zaman Holosen, manusia belum punya kemampuan yang seperti hari ini. Manusia belum mempunyai kemampuan merekayasa teknologi. Sehingga semua tergantung pada pemberian kebaikan alam. Kira-kira begitu ya. Kalau alamnya berupa lautan, ya manusia akan tergantung pada laut itu. Kalau alamnya berupa hutan, ya manusia tergantung pada hutan itu. Dan tidak ada perusakan-perusakan yang mampu dilakukan oleh manusia karena ya memang belum ada pasar, belum ada hasrat untuk menjual kekayaan alam. Ya. Lalu tahapan berikutnya adalah yang kita sebut sebagai zaman Antroposen. Ya. Zaman Antroposen itu ditandai oleh menguatnya peran manusia di dalam kehidupan di semesta ini. Ya. Mulai ditemukannya teknologi-teknologi baik yang sifatnya fisik, teknologi fisik seperti mesin uap dan lain-lain yang menjadikan orang-orang di Eropa yang kedinginan itu lalu berusaha mencari sumber-sumber yang bisa menghangatkan tubuh mereka, yaitu rempah-rempah ya. Ditemukannya mesin uap berarti ditemukannya kapal. Lalu secara politik ada nalar ekspansi negara-negara yang mempunyai teknologi kapal kemudian memikirkan bagaimana cara menaklukkan bangsa lain. Sehingga juga bertumbuh model-model pemerintahan ya dari yang awalnya kerajaan yang internal di wilayahnya, lalu kerajaan-kerajaan itu memperluas kekuasaannya ke kerajaan atau negara-negara lain atau benua yang lain. Sebagai implikasi dari menguatnya peran manusia di muka bumi, maka muncullah beberapa istilah yang mengikuti zaman Antroposen itu. Ya ini masih agak filsafat alam ya, materi satu slide ini. Lalu ada fenomena ekosida, bunuh diri alam ya, bunuh diri lingkungan.
Misalnya penjajah-penjajah itu menghancurkan hutan, mengeksploitasinya ya, melakukan banyak illegal logging kalau dalam istilah di negara hukum ya, ada pembalakan hutan liar, ada penyelundupan kayu dan sebagainya, banyak mafia juga di isu ini ya. Lalu kalau ekos tidak dilakukan terus-menerus di berbagai belahan bumi, di hutan-hutan, di gunung-gunung, maka lama-kelamaan diprediksi bumi itu tidak bisa dihuni oleh manusia. Manusia sudah tidak bisa bertahan lagi kalau semua melakukan penghancuran lingkungan secara tidak terbatas ya. Bumi menjadi panas, tidak ada makanan, krisis pangan, maka lama-lama akan menuju masyarakat yang punah, kepunahan. Kepunahan manusia diawali dengan kepunahan sumber-sumber penghidupan manusia. Tidak ada hutan, nggak ada hewan-hewan yang bisa membantu penyerbukan buah-buahan ya, nggak ada apa namanya lebah, nggak ada hewan-hewan yang menjadi perantara tumbuhnya sebuah ekosistem flora dan fauna misalnya ya. Maka bumi akan kolaps, bumi akan kiamat. Kira-kira itu secara nalar bagaimana bumi akan berakhir dalam konteks krisis lingkungan. Menarik apa yang disampaikan oleh Thomas Friedman di dalam bukunya yang sangat menarik, tapi belum ada bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya tersedia di Libgen ya, di pusat download buku secara online ya, di Libgen. Buku yang berjudul Thank You for Being Late ini menarik sekali. Jadi menurut Friedman, ada 3 hal di muka bumi ini yang tidak bisa dikendalikan. Lajunya atau akselerasinya atau geraknya itu tidak pernah menunggu persetujuan kita misalnya sebagai orang Indonesia. Perkembangan teknologi kita tidak bisa menyuruh istirahat atau berhenti teknologi itu. Teknologi selalu dikembangkan di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia. Negara-negara maju, negara-negara di Eropa, di Asia bersaing untuk mempercepat teknologi. Bidang kedokteran, bidang otomotif, bidang teknologi informasi, semua berkembang pesat tanpa menunggu persetujuan kita. Bagi bangsa-bangsa yang hanya bisa membeli, yang hanya bisa mengkonsumsi, akan membayar semua inovasi itu. Ya, membayar itu artinya membeli itu artinya mempergunakan sumber-sumber kesejahteraannya untuk menikmati temuan-temuan teknologi itu. Misalnya kalau Anda ingin selalu update di dalam penggunaan gadget, HP ya Anda akan habis-habisan. Mungkin bisa jatuh miskin kalau terus mengikuti perkembangan teknologi. Ya. Orang bisa, bangsa tertentu bisa kehabisan sumber dayanya kalau menuruti kemajuan teknologi. Sehingga tidak semua negara, tidak semua orang bisa menikmati kemajuan teknologi karena itu berbiaya, bukan gratisan. Sehingga ada pertukaran sumber daya. Negara-negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia, mereka akan menjual murah bahan-bahan baku untuk pengembangan teknologi dimanfaatkan oleh negara-negara yang mengembangkan teknologi itu, baik di Cina, Jepang, maupun di Eropa, di Amerika.
kita menggadaikan sumber daya yang kita miliki dijual murah dan kita membeli teknologi dengan biaya tinggi ya. Misalnya Anda membeli iPhone yang terbaru misalnya. Tentu saja Anda menukar sumber daya material Anda, sumber kesejahteraan keluarga untuk dialihkan hanya untuk membeli iPhone misalnya, yang fungsinya mungkin tidak jauh beda dengan HP-HP dengan merek yang lain. Tetapi di dalam iPhone ada istilahnya style, ada istilahnya teknologi yang keren, atau soal gaya hidup mengkonsumsi teknologi. Tentu saja ada yang dikorbankan ya. Itu dalam skala personal. Dalam skala negara, negara juga membeli teknologi untuk melakukan pembangunan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan terhadap masyarakat atau pembangunan infrastruktur, misalnya teknologi informasi untuk kegiatan belajar mengajar, lembaga pendidikan, rumah sakit, semua harus selalu berusaha mengupdate teknologinya itu. Dari mana uang dibeli teknologi itu? Dari mana Indonesia membeli teknologi dari negara luar? Tentu saja ada dari pajak, ada dari ekspor batu bara, ekspor nikel, lalu kita belikan teknologi. Jika itu dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan hancur, rusak buminya kalau kita hanya menjadi konsumen. Ya, hanya menjadi konsumen lalu bongkar-bongkar perut bumi, lalu dijual murah ke luar negeri, lalu kita beli teknologi. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kita itu seperti konsumen ya. Seperti Anda yang harus selalu mengupdate handphonenya itu, membeli terus ya. Iya, kalau sumber daya untuk membeli itu selalu ada. Kalau habis, tentu saja tidak lagi bisa mengikuti teknologi atau mampu membeli teknologi yang mutakhir atau yang lebih canggih. Disitulah teknologi ya. Negara-negara kaya menjanjikan teknologi akan memudahkan hidup bangsa-bangsa yang miskin, mempermudah hidup orang per orang yang ingin selalu lebih baik hidupnya. Tetapi itu tidak gratis ya. Teknologi itu harus dibeli. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Globalisasi diilustrasikan kejadian yang ada di belahan bumi yang lain dapat kita rasakan terjadi di belahan bumi yang kita tempati. Fenomena yang ada di bumi, ada di negara-negara relatif mengalami persamaan atau menuju situasi yang kurang lebih sama. Ya, itu globalisasi. Makanan yang dimakan orang Jepang ada di sini, makanan yang dimakan orang Korea ada di Indonesia, makanan yang dimakan di Indonesia ada di Eropa, dan sebaliknya. Begitu juga dalam pakaian, begitu juga dalam film, begitu juga dalam ilmu pengetahuan, begitu juga dalam tata kelola rumah sakit, tata kelola pendidikan, semua menuju kondisi yang kurang lebih mirip satu sama lain. Orang Amerika pakai iPhone, Anda pakai iPhone. Orang Amerika pakai laptop MacBook, Anda pakai MacBook, dan sebagainya, dan seterusnya. Dalam konsumsi sepatu, lifestyle, cenderung mengalami pengglobalan atau penyatuan ya. Penyatuan atau hilangnya batas antar negara, hilangnya batas antar kebudayaan. Itu disebut globalisasi. Ada positifnya, banyak positifnya, tapi juga bagi yang tidak siap mental di dalam kehidupan yang mengglobal itu, maka juga akan mengalami kekalahan di dalam perebutan sumber daya alam, di dalam pasar, di dalam persaingan usaha, persaingan bisnis, karena Anda harus
bersaing dengan yang lebih kuat, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Kalau Anda tidak inovatif, tidak kreatif, maka Anda akan kalah. Kalau Anda tidak kreatif, nggak punya modal, sudah tidak punya modal, tidak kreatif lagi. Sehingga itu akan menjadi pihak yang dikalahkan di dalam sistem dunia yang mengglobal itu. Ya. Yang ketiga, apa yang tidak bisa dikendalikan lagi oleh manusia atau sulit dikendalikan karena lajunya itu sangat cepat, yaitu perubahan iklim, krisis iklim. Ketika suhu udara semakin panas, Anda sulit untuk mencegah itu jika tidak dilakukan secara masif oleh banyak orang, banyak negara untuk mengurangi pemanasan global atau pendidihan global itu. Jadi kita itu sudah masuk tahap pendidihan global, bukan hanya global warming ya. Sejak tahun 2023, Persatuan Bangsa-Bangsa United Nations sudah mendeklarasikan bahwa era pemanasan global sudah berakhir. The era of global warming has ended. Ya. Dan dimulainya namanya global boiling. The era of global boiling has begun. Ya. Jadi era pemanasan global, pemanasan itu warming ya, warming up, pemanasan. Sementara boiling adalah pendidihan setelah panas itu kan, lalu mendidih. Tahun 2023 bulan Juli adalah bulan terpanas sejak manusia ada di muka bumi. Tahun 2023 yang lalu ya, dirilis oleh Persatuan Bangsa-Bangsa adalah rata-rata bumi mencapai titik rata-rata terpanas sejak manusia ada di muka bumi. Itu ya, saya tidak tahu persis cara berhitungnya ya. Tapi itu sudah diriset dengan banyak ahli ya. Jadi saya sendiri juga percaya memang semakin panas buminya. Lalu apa yang menarik dari fenomena ini sebetulnya di slide yang lain, tapi nggak apa-apa. Noam Chomsky ini menarik yang juga mengisyaratkan bahwa jika negara-negara berebut untuk memajukan ekonominya, maka lingkungan hidup adalah pihak atau entitas non-manusia yang paling dirugikan dari perebutan saling memajukan ekonomi itu. Ya, jadi kalau negara-negara berlomba meningkatkan pendapatan negaranya, maka yang dikorbankan adalah bumi, gunung, laut, ya, hutan, tanah-tanah yang di dalamnya mengandung sumber daya alam, itu adalah pihak-pihak yang menanggung kerugian besar hanya untuk memenuhi sikap egois, ego kapitalisme, menumpuk menumpuk sumber-sumber kesejahteraan di luar batas kebutuhan. Itulah sifat kapitalisme. Kapitalisme itu adalah bahasa kasarnya itu adalah menggendutkan yang sudah gemuk, menggemukkan yang sudah gendut, apa ya bahasanya itu. Jadi sebetulnya mengakumulasi, memperbesar apa yang sudah besar. Dalam hal ini ya finansial ya, atau aset-aset yang terkait finansial atau yang bisa dipertukarkan dengan uang.
itu kapitalisme tanpa batas. Kapitalisme tidak pernah merasa ada batasnya. Sehingga ada fenomena negara kaya, negara miskin makin miskin. Disitulah wajah kapitalisme global yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang. Ya, yang miskin semakin miskin di negara miskin, yang semakin miskin, yang kaya makin kaya di negara kaya. Ya, itu fenomena manusia di muka bumi. Lalu apa yang kita pahami dengan politik lingkungan atau politik sumber daya alam itu? Maka definisi politik yang paling gampang untuk memahami politik sumber daya alam adalah mengikuti definisinya Harold Laswell. Politik is about who get what and how. Ya. Menurut Harold Laswell, politik adalah tentang siapa mendapatkan apa dan bagaimana cara mendapatkannya. Politik sumber daya alam adalah politik bagaimana mendapatkan sumber daya alam. Siapa yang akan dapat, lalu bagaimana cara mendapatkannya. Dapat berapa juga bisa ditanyakan di sini. Misalnya, sebuah kabupaten punya emas, punya cadangan nikel, cuma punya cadangan batu bara. Pemerintah pusat dapat apa, pengusaha dapat apa, pemerintah daerah dapat berapa, atau dapat yang mana, lalu persentase pembagiannya bagaimana, masyarakat adat dapat apa, warga-warga yang ada di dalam sekitar pusat ekstraksi sumber daya alam itu dapat apa, semua itu ditanya. Pembagian, tata kelola sumber daya alam inilah yang kita sebut dengan politik sumber daya alam. Negara berperan, bagaimana perannya agar negara bisa memastikan akses terhadap sumber daya alam itu bersifat adil bagi manusia, baik di pusat maupun di daerah. Lalu bagaimana aturan-aturan itu dijalankan. Bagaimana regulasi-regulasi itu ditetapkan. Sehingga jangan sampai politik sumber daya alam itu kemudian diplesetkan menjadi politik tentang distribusi petaka dan berkah. Jadi kadang-kadang situasi di lapangan itu yang dibagi rata itu bencananya. Kalau banjir itu kok orang-orang susah semua kebagian, orang miskin semua kebagian. Kena longsor, kena banjir bandang di lokasi kaya sumber daya alam, di lokasi banyak tambang. Sementara ratusan triliun rupiah itu mengalir ke perusahaan-perusahaan, mungkin sebagian kecil ke negara. Itu artinya problem politik sumber daya alam. Seharusnya tidak begitu. Politik sumber daya alam yang saya maksudkan adalah bagaimana negara sebagai penguasa, pengelola sumber daya alam, kalau di Indonesia berarti basisnya itu UUD 1945 pasal 33 ya, tentang bumi dan air, dikuasai negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita harus kembalikan secara ideal politik sumber daya alam adalah politik yang menggaransi distribusi yang adil bagi masyarakat, bagi rakyat dari sumber daya alam yang bisa mensejahterakan. Jadi politik itu adalah kebajikan, bisa kita artikan, kebijakan. Sehingga kebijakan itu di dalamnya adalah ada keadilan, ada transparansi, ada
akuntabilitas, ya, ada pertanggungjawaban, ya, ada tata kelola yang baik, tidak dikorupsi dan sebagainya. Itu politik sumber daya alam. Jadi politik sumber daya alam itu hal-hal yang ideal ya. Tetapi faktanya memang distribusi kekayaan sumber daya alam kita atau hasil kekayaan sumber daya alam kita itu didistribusikan secara tidak adil. Sehingga negara-negara yang kaya sumber daya alam ya, justru banyak ketimpangan, yang miskin banyak, melebar, membesar populasinya, yang kaya semakin kaya tapi jumlah orangnya semakin sedikit. Circle-nya sangat elit, sangat terbatas. Dan kecenderungan itu fakta ya. Jadi mahasiswa, teman-teman jangan menganggap ketimpangan akses sumber daya alam menjadikan ketimpangan pendapatan, ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan pelayanan pendidikan dan kesehatan itu hal yang nyata, hal yang real, bukan hoax, bukan bukan bohong ya. Bisa dilacak kalau selemah-lemah iman, mahasiswa bisa melacak riset-riset, hasil-hasil riset tentang ketimpangan yang disebabkan oleh tata kelola sumber daya alam yang buruk, yang tidak akuntabel, yang rawan dikorupsi, yang rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Lalu ada beberapa hal ya, catatan tentang tata kelola sumber daya alam. Menurut Acemoglu dan Robinson misalnya, negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah cenderung pemerintahannya, aparatnya, cara mengelolanya bersifat represif ya. Anda bisa lihat itu di banyak tempat, ada warga yang di sekitar tambang itu misalnya protes, ditangkap ya. Demonstrasi, direpresi. Itu lazim terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di semua negara yang kaya sumber daya alam akan melahirkan model respon dari aparat negara itu kekerasan, mengandalkan alat kekerasan. Itu terjadi di Afrika, di India, ya. Bahkan di Cina, walaupun jarang diberitakan, di Cina juga banyak terjadi kekerasan untuk isu-isu ekstraktif ini. Bahkan di negara-negara yang maju sekalipun, kalau teman-teman membaca berita 5 bulan yang lalu misalnya, ada demonstrasi menolak tambang batu bara di Australia, di Jerman, ya, juga mengalami kekerasan yang sama. Apalagi di negara-negara yang masih belum maju, kekerasan itu menjadi sangat lebih mengerikan. Karena tidak kredibel aparat pemerintahan itu tidak kredibel, tidak mendapat dukungan masyarakat, cenderung di stigma negatif ya, kayak kepolisian misalnya, atau TNI yang lebih dianggap sebagai pihak yang membackup perusahaan ketimbang membackup masyarakat. Hal-hal seperti itu menunjukkan aparat tidak kredibel di dalam circle di dalam ekosistem pengelolaan sumber daya alam. Ya, sehingga wajar kalau ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tajam ke bawah, keras ke bawah ke masyarakat, tapi tumpul ketika yang melakukan kesalahan itu adalah elit atau perusahaan-perusahaan. Ambisi untuk mengelola lingkungan secara sembarangan, secara ngawur-ngawuran itu memunculkan fenomena yang disebut oleh Richard Auty ya di dalam bukunya
Ini adalah pencetus teori kutukan sumber daya alam. Makin kaya negaranya terhadap sumber daya alam, makin kacau politiknya, makin banyak korupsi, makin banyak konflik kekerasan terhadap warga, dan juga terjadi kemiskinan. Jadi teman-teman bisa lihat negara-negara di Afrika yang kayak emas, kayak timah, cadangan-cadangan mineral kritis lainnya, justru hidup di dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu disebut teori kutukan sumber daya alam. Dikutuk ya, dikasih berkah tapi juga dikutuk dengan banyak musibah. Musibah miskin, musibah ketimpangan, musibah konflik, korupsi, dan sebagainya. Lalu orang-orang yang melakukan kajian terhadap ambisi negara mengembangkan ekonominya itu, mereka menuliskan satu kesimpulan sekaligus pertanyaan reflektif. Misalnya pertanyaan ini dikasihkan ke Pak Jokowi gitu ya, misalnya. Pak Jokowi kalau pengen negara ini pertumbuhannya tinggi, lalu menghasilkan alam yang rusak, lalu apa artinya pertumbuhan ekonomi itu? Pak Prabowo juga ditanya seperti itu. Jadi misalnya Anda punya mobil banyak, tetapi di sekitar kampung tempat kita tinggal banyak banjir, banyak longsor, ya sehingga tidak bisa menggunakan mobil yang mewah-mewah itu. Ya. Eh, Sekolah dibangun bagus-bagus, rumah sakit bagus-bagus, tapi karena sering ada bencana, karena nggak ada hutan di sekitarnya, nggak ada penyerapan air sehingga gampang banjir, maka fasilitas-fasilitas itu juga tidak begitu berguna. Ya, orang juga sulit untuk masuk ke area yang banjir, misalnya ya. Itu contoh betapa pertumbuhan ekonomi harus memperhitungkan kondisi alam, jangan sampai hanya menuhankan pertumbuhan ekonomi tapi melupakan kelestarian atau kebaikan kondisi lingkungan. Itu ya. Nah, ini ada buku yang menarik yang ditulis Rachel Carson ya, judulnya Man's War Against Nature. Jadi perang manusia melawan bumi, melawan alam semesta. Ini berasal dari nalar antroposen ya, bahwa manusia sepertinya merasa sangat kuat ya, merasa super power. Sehingga manusia bersekongkol seolah-olah sedang melawan kehendak alam, melawan takdir fitrah alam. Ya, fitrah alam itu ya kalau semua pohon dicabut, semua pohon dihancurkan ya maka akan terjadi banjir kira-kira begitu. Sederhananya begitulah ya, ada sebab akibat. Kalau manusia dikasih banjir dan merasa tenang aja banjir, kita bisa membuat kapal yang besar. Ya. Seolah-olah banjir bisa ditanggulangin dengan kapal besar. Wow, udara semakin panas, 50 derajat Celcius. Seolah-olah santai aja, kita bisa pasang AC yang lebih dingin. Seolah-olah masalah-masalah panas bumi itu bisa ditanggulangin dengan AC. Apakah semua orang bisa membeli AC untuk menghalang panas? Tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Sehingga hanya orang kaya mungkin yang bisa mensiasati terjadinya pemanasan.
Tetapi itu pun sifatnya hanya sementara. Kalau semua hal panas, kalau hanya untuk berteduh dingin ada AC, manusia bukan hanya butuh itu. Manusia juga butuh makan, sehingga butuh pertanian, butuh orang yang menanam pohon, menanam buah, menanam sayur. Lah kalau panasnya luar biasa, sayur juga nggak bisa tumbuh. Pertanian juga bisa hancur ya. Jadi manusia itu sepertinya seperti dewa, bisa menyelesaikan semua urusannya. Padahal masih banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menciptakan teknologi. Ya, itu sampai di sini dulu. Saya sudah kultum khutbah Jumat sejak berapa menit yang lalu. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang bertanya akan saya kasih nilai yang bagus. Ada pertanyaan? Ada perlawanan? Kalau nggak ada perlawanan, kita lanjutkan. Jangan sampai kuliah ini seperti kuliah dengan alam gaib. Ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri. Ini namanya kuliah di alam gaib. Gaib mahasiswanya, nggak kelihatan mukanya. Ini kita lanjutkan apa enggak ini? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Siap, lah, Pak. Enak sekali. Lanjut-lanjut, nggak ada yang nemeni lanjut. Ini slide yang sangat penting kalau Anda nanti mengambil skripsi atau jurnal yang isunya tata kelola sumber daya alam. Judul teorinya ini namanya teori tata kelola lingkungan. Nah, ini yang paling penting di muka bumi ini, teori ini. Kalau Anda misalnya bicara soal tata kelola hutan, bagaimana melestarikan hutan dan juga melestarikan masyarakat adat atau yang mensejahterakan masyarakat adat, maka ini teorinya. Sudah lengkap teorinya, variabelnya, indikatornya, semua udah komplit. Mungkin ini juga akan berguna untuk mata kuliah ini. Ketika Anda menulis paper ya, nanti diubah ke bahasa Indonesia sehingga bisa di apa namanya, tapi saya belum bicara tata kelola. Oh, bisa juga ya bicara sekarang ya. Tapi ini biar memudahkan nanti teori tata kelola lingkungan ini, saya akan jelaskan lagi ketika Anda sudah punya judul atau rencana tulisan untuk ujian tengah semester, pengganti ujian tengah semester ya. Jadi tata kelola ini sifatnya sangat komprehensif ya. Mulai dari institusi yang mendapat dukungan dari publik, kemudian institusinya atau lembaganya, misalnya dinas lingkungan, kalau Anda memberi contoh gitu, misalnya analisa ke dinas lingkungan hidup, atau analisa tentang program kerja bupati dan atau gubernur atau kementerian, bisa menggunakan ini. Institusinya dicek, responsif tidak, misalnya. Adaptif tidak, kalau ada bencana apa responnya, punya fleksibilitas enggak, ya misalnya. Kemudian kesetaraannya bagaimana, apakah semua orang, dinas-dinas lain bisa berpartisipasi, ada nilai-nilai kejujuran, ada nilai-nilai apa
fairness sama just ya, jujur dan adil. Nah, atau ada bahasa lainnya mungkin clear ya, bisa dipahami oleh masyarakat yang berpartisipasi, diakui ya. Lalu efektivitasnya dicek dari akuntabilitasnya, laporan pertanggungjawabannya, efisiensinya, apakah ada informasi yang memadai ketika ada tata kelola lingkungan itu, kapasitas birokrasinya bagaimana, kapasitas SDM-nya seperti apa, apakah ada koordinasi, apakah ada regulasi, ada ada guideline ya, baik itu strukturnya maupun prosesnya. Nah, ini sangat-sangat keren teori ini, sudah pernah dipakai. Nah, ini hanya ilustrasi ya. Ilustrasinya sumber daya alam dan politik elektoral itu sangat terhubung ya. Jadi intinya saya tidak mau panjang-panjang di isu oligarki ini, intinya pemilu membutuhkan dana yang besar, dan dana yang besar itu yang paling menjanjikan adalah dihasilkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan sumber daya alam atau tambang ya. Membiayai pemilu itu yang paling besar adalah dihasilkan oleh aktor-aktor yang terhubung dengan tambang. Nah, banyak yang berada di tambang itu. Ya. Anda bisa lihat film Seksi Kita Raja, saran saya untuk melihat bagaimana antar kubu-kubu itu semuanya juga terhubung satu sama lain. Jadi seolah-olah pemilu itu beda kubu beneran, tapi sebetulnya sponsornya bisa sama. Sponsornya bisa saling kenal mengenal dengan baik, sehingga ujung-ujungnya ya koalisi ya antar partai. Koneksinya ini yang menjadikan Anda nggak boleh lugu-lugu aja memandang politik ya. Oh, kalau sponsornya Anies itu ini itu, sponsornya Prabowo ini itu, sponsornya siapa Ganjar si A si B, perusahaan A B C. Bagi nalar perusahaan tidak penting siapa yang menang, semua yang menang, semua calon dibiayai, sehingga tidak ada yang dirugikan. Perusahaan-perusahaan terutama tambang tidak pernah rugi ketika ada pergantian presiden, nggak ngefek ya, nggak ngefek. Jadi mereka membiayai siapapun yang menang, mereka aman. Nah, itu cara berpikir orang bisnis ya. Kalau Anda idealis ya repot. Bisnismen tidak kayak gitu. Bisnismen itu ya yang penting aman. Di mana biayanya besarnya berapa, semua dibayar. At any cost ya, bahasa gaulnya itu. Berapapun biayanya harus dibereskan. Lalu kalau kenyataan yang kita lihat, ini saya belum mengupdate datanya, tapi kira-kira kesimpulannya, sektor tambang itu dukungannya terhadap pendapatan domestik bruto, pendapatan nasional itu sangat kecil. Masih besar UMKM yang menyumbang pendapatan negara itu. UMKM mungkin tidak terlalu merusak bumi ya, tapi sumber daya alam, perusahaan-perusahaan sumber daya alam ini sudah merusak bumi, tapi kontribusinya kecil terhadap pendapatan negara, hanya 10,8. Mungkin karena banyak korupsi ya di sumber daya alam ini, di bisnis sumber daya alam ini. Seperti yang Anda tahu, ada berapa ratus triliun itu yang di timah ya, korupsi timah itu. Berapa, ada yang tahu? Saya pernah mencatat tambang timah itu berapa korupsinya? 271 triliun ya. Nah, korupsi itu adalah bentuk dari kutukan sumber daya alam. Kaya sumber daya alam juga besar yang dikorupsi. Semakin kaya sumber daya alam, semakin besar jumlah yang dikorupsi.
271 triliun ini ada yang menghitung itu cukup untuk membiayai semua mahasiswa yang ada di Indonesia ini sampai lulus ya. Ada yang menghitung itu. 271 triliun ini kalau nggak dikorupsi itu Anda bisa kuliah gratis sampai lulus. Nah, ini nanti saya kirim, saya tidak akan mendetailkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari perizinan, ya, suap perubahan RT RW, gratifikasi lainnya, ijon politik ya. Kalau kalau kamu mau jadi gubernur, saya dukung. Tapi nanti kalau kamu udah jadi gubernur, mohon izin tambang saya diperluas. Kira-kira begitu ya, diperpanjang. Jangan diganggu. Kalau ada warga yang mengganggu, mohon dibantu turunkan aparat. Nah, itu namanya transaksi politik sumber daya alam dengan politik elektoral. Nah, saya tidak masuk ke Islam, tapi ada materi nanti soal Islam dan lingkungan hidup ya, tapi bukan sekarang. Nah, mungkin yang agak cepat mana ya? Ini sudah ya tadi ya, saya ceritakan politik sumber daya alam adalah politik sumber daya alam itu terkait distribusi berkah dan petaka. Praktiknya lebih sering yang diratakan atau terjadi pemerataan itu bencananya, bukan sumber-sumber kesejahteraan, bukan uangnya yang didistribusikan ya. Satu slide lagi. Soal moral dan konsekuensi etis pembangunan. Jadi, menurut saya, moralitas itu masih perlu di dalam menjalankan pembangunan sebuah negara. Perlu ada moral sebagai standar etis, sebagai standar bahwa di negeri ini moral itu masih penting. Jadi tidak boleh moral menghalalkan segala cara untuk kepentingan ekonomi. Tidak boleh punya moral politik yang buruk dengan cara mempermainkan undang-undang, mengubah undang-undang seenaknya sendiri, itu namanya tidak punya moral politik. Jadi politiknya jadi politik dagang sapi, politik transaksional, politik apa namanya asal bapak senang, politik politik korupsi ya itu membutuhkan moral. Yang ketiga adalah moral ekologi. Kalau seseorang pemimpin, pejabat, legislator ingin mengembangkan ekonomi, jangan sampai juga menghancurkan lingkungan. Orientasi kehidupannya harus kelestarian baik manusia maupun yang bukan manusia seperti hutan, air ya. Itu juga perlu dilestarikan bersama pencapaian kesejahteraan manusia. Saya kira itu Bapak Ibu semua jamaah majelis taklim yang berbahagia sore hari ini. Sekarang saya persilakan kalau ada yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya?
Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan memberikan tugas mereaksi pekan ini di my class. Dan juga akan segera mengirim Google Form untuk diisi. Anda berencana menulis apa, bersama siapa anggotanya. Saya kira itu, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Karena saya juga baru pulang dari Palu selama 5 hari di Palu. Tadi nyampe kota Jogja itu jam 3 kurang 10 menit. Sehingga saya daripada terlambat jauh, kalau ke kampus saya kan ada usul online. Begitu sejarahnya. Ada pertanyaan ini? Cukup hari ini? Cukup. Alhamdulillah. Kalau ada yang sudah jawab cukup, berarti sudah mewakili yang tidak menjawab. Terima kasih Aisyah. Mohon maaf, ini masih ngantuk-ngantuk juga saya sebetulnya. Oke ya, nanti segera saya upload di my class tugas ringan-ringan, reaksi, dan juga disiapkan isian formnya. Anda cari kelompok maksimal 3 ya, kalau nggak salah. Maksimal 3 atau 4? 4, Pak, kemarin bilangnya. Oke, siap. Oke, pokoknya teman-teman mengikuti alur perkuliahan ini, ada tugas digarap, ada yang perlu ditanya, disampaikan, yang bingung dikonsultasikan, insya Allah semua akan baik-baik saja di mata kuliah ini. Saya kira itu, kalau mau bertanya masih ada waktu, kalau cukup saya tutup, saya cukupkan. Itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai ketemu minggu depan, dan juga kita akan update tugas persiapan tugas pengganti ujian tengah semester, yaitu rencana menulis, membuat perencanaan menulis paper ya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Saya